Ketika cinta tumbuh di antara dosa. Dia datang saat aku sudah tak percaya lagi pada cinta. Bukan karena aku tak butuh, tapi karena terlalu banyak luka yang belum sembuh. Lalu, hadirnya justru seperti ujian. Sosok pria yang membuatku jatuh, bukan ke pelukan, tapi ke dalam rasa bersalah yang dalam. Mengapa hatiku justru memilih dia? Saat aku tahu aku tak seharusnya? Halo sobat, satu atap. Selamat datang kembali di rumah kisah kita, di mana setiap cinta memiliki luka, dan setiap luka menyimpan harapan. Kali ini, kita hadirkan sebuah kisah yang menyentuh hati, tentang cinta yang tumbuh di tempat yang salah, di waktu yang keliru, namun terlalu kuat untuk diingkari. Bersiaplah, karena ketika cinta tumbuh di antara dosa, bukan sekadar cerita. Ini adalah perasaan yang barangkali pernah, atau sedang, kamu rasakan. Lara di balik gaun putih. Aulia menarik napas panjang saat jari-jarinya menyentuh rendah halus gaun pengantin pria yang akan ia rias hari itu. Ia tak pernah menyangka akan mendapat klien sebesar Adrian Prasetya, seorang duda mapan, berwajah teduh, pemilik usaha properti yang sedang naik daun. Pria itu terkenal tertutup dan jarang terlihat di publik. Tapi hari itu, ia akan menikah lagi. Saat pertama kali bertemu di ruang rias, Aulia merasakan sesuatu yang aneh. Sorot mata Adrian bukan seperti pria yang tengah berbahagia. Tatapannya dalam, redup, seolah ada luka yang belum kering di sana. Di balik setelan jas mahal yang dikenakannya, ada bahu yang terlihat berat menahan beban. Apa gaun ini terlalu mencolok? Tanya Adrian pelan. Suaranya berat dan dalam, nyaris seperti bisikan. Aulia hanya menggeleng, tapi jantungnya berdetak lebih cepat. Dalam jarak yang begitu dekat, aroma parfum maskulin Adrian menyeruak tajam namun lembut, membangkitkan sesuatu dalam diri Aulia yang selama ini tak pernah ia beri ruang. Sesuatu yang menggetarkan, menggelisahkan dan menggoda. Aulia menunduk, menyembunyikan pipinya yang memanas. Ia merasa berdosa hanya karena membiarkan hatinya berdebar untuk pria yang bukan siapa-siapa. Tapi matanya tak bisa berdusta. Tatapan Adrian seolah menelanjangi perasaannya yang terdalam. Dan dalam hati, Aulia tahu pertemuan ini bukan kebetulan. Tapi juga bukan hal yang mudah untuk dijelaskan, karena sejak hari itu, hidupnya tak lagi sama. Pagi di balik tirai dosa. 2 hari setelah pernikahannya batal, Aulia menerima pesan yang membuat hatinya nyaris terhenti. "Boleh kita bicara? Hanya sebentar." Tulis Adrian singkat. Awalnya ia ragu, tetapi hatinya entah kenapa ingin tahu lebih. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang sepi. Pagi masih basah oleh embun. Adrian duduk sendiri di pojok ruangan, menatap keluar jendela seolah mencari jawaban dari langit yang abu-abu. Wajahnya lelah, tapi ada ketenangan aneh yang membuat Aulia ingin tetap duduk di seberangnya. "Aku gak tahu kenapa aku kesini," ucap Adrian perlahan. "Tapi dari semua orang, aku cuma pengen bicara sama kamu." Percakapan yang awalnya canggung berubah menjadi jujur dan dalam. Aulia mendengar semuanya. Tentang tunangannya yang pergi, tentang malam-malam kosong yang panjang, tentang kamar tidur yang terlalu dingin sejak kepergian istrinya dulu. Suaranya serak saat mengatakannya. Dan Aulia mendadak ingin menghapus rasa sepi itu darinya. Entah bagaimana, tangan mereka saling menyentuh. Awalnya hanya kebetulan, tapi kemudian tak ada yang menariknya pergi. Di ruang sunyi itu, kulit mereka bicara lebih banyak dari kata. Sentuhan kecil berubah menjadi genggaman, dan genggaman berubah menjadi bisikan hangat yang nyaris mendekati bibir. "Jangan," bisik Aulia, tapi tubuhnya tak mundur. Pagi itu, tirai dosa yang tipis mulai menyelimuti mereka. Tidak ada yang telanjang, tapi ada hati yang mulai kehilangan kendali. Mereka berpisah tanpa pelukan, tapi bayangan satu sama lain tinggal terlalu lama di benak masing-masing. Dan sejak saat itu, pagi-pagi Aulia tak lagi sama. Ia tak lagi hanya merindukan cahaya, tapi juga aroma kopi dan suara berat yang memanggil namanya. Hujan di dalam pelukan.
Malam itu hujan turun seperti amarah langit yang tak terbendung. Aulia berdiri di depan jendela apartemennya, menatap titik-titik air yang berjatuhan, sama seperti pikirannya, berantakan, dan penuh tanya. Lalu ponselnya berdering. "Aku di bawah," suara Adrian. Pelan tapi memaksa. Aulia tak sempat mengenakan apapun selain kaos tipis dan celana tidur. Begitu membuka pintu, ia mendapati Adrian basah kuyup, dengan mata yang menyimpan luka seperti anak kecil kehilangan rumah. Tanpa kata, ia masuk. Hening. Hanya suara hujan yang mengisi ruang. "Aku nggak tahu harus kemana," ucap Adrian. Suaranya berat. Aulia ingin menolaknya, tapi tangannya malah mengambil handuk dan mengeringkan rambut pria itu. Sentuhan demi sentuhan membuat jarak di antara mereka menguap. "Aku takut jatuh cinta padamu," bisik Aulia. Hampir tak terdengar. Adrian mendekat. Begitu dekat hingga napasnya menyapu leher Aulia. Dalam sorot matanya, ada rindu, ada luka, dan ada hasrat yang terlalu lama dikekang. Ciumannya jatuh, bukan di bibir, tapi di dahi, pelan, tapi membakar. Namun pelukan yang terjadi kemudian lebih dari sekadar hangat. Tubuh Aulia bersandar di dada Adrian, gemetar oleh perasaan yang tak bisa lagi disembunyikan. Jari-jari Adrian menyusuri punggungnya, bukan dengan nafsu, tapi kerinduan yang nyaris menyakitkan. Mereka tidak melewati batas, tapi berada sangat dekat dengannya. Dan malam itu, di bawah derasnya hujan dan temaram lampu, dua tubuh menemukan pelarian dalam pelukan. Bukan karena cinta yang utuh, tapi karena luka yang sama dan kesepian yang saling mengerti. Doa yang tak berani diucapkan. Sejak malam hujan itu, Aulia berusaha menjauh. Ia merasa bersalah pada dirinya, pada Tuhan, dan pada cinta yang datang bukan dengan cara yang suci. Namun seperti bayangan, Adrian terus hadir. Bukan memaksa, tapi menghampiri dengan cara yang paling sulit ditolak. Ketulusan. "Temui putriku, Nadine." Dia ingin tahu siapa wanita yang buat ayahnya kembali tersenyum. Aulia nyaris menolak, tapi suara Adrian, lembut dan nyaris memohon, meluluhkan niatnya. Di rumah Adrian, Aulia melihat dunia lain. Dapur yang hangat, foto keluarga yang retak, dan seorang gadis kecil berambut ikal yang memanggilnya, "Tante." Ada jeda di dada Aulia yang sulit dijelaskan. Untuk pertama kalinya, ia ingin menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, tapi sadar dirinya adalah bayangan yang belum layak berdiri di cahaya. Saat malam tiba dan Nadine sudah tidur, Aulia hendak pamit, tapi Adrian menarik pergelangan tangannya. "Tinggallah sebentar." Ucapannya pelan. Mata mereka bertemu, dan detik itu, dunia seperti diam. Tubuh mereka kembali saling mendekat. Kali ini tak ada penyangkalan. Kaus Aulia tersingkap pelan, seiring desahan napas yang mereka bagi. Sentuhan Adrian bukan liar, tapi dalam. Menggugah luka, membuka simpul-simpul emosi yang selama ini dikunci rapat. Namun saat semuanya nyaris melewati batas, Aulia menghentikannya. "Kalau ini berlanjut, aku akan makin sulit pergi," bisiknya dengan mata berkaca. Adrian mengusap pipinya. Tak berkata apa-apa, hanya memeluknya dalam diam. Malam itu mereka tak tidur bersama. Tapi di dalam hati Aulia, ada satu doa yang bergetar lirih. "Jika aku bukan untuknya, kenapa Tuhan biarkan rasaku tumbuh sebesar ini?" Cinta yang diampuni. Hubungan mereka terus berlanjut dalam senyap. Tak ada status, tak ada janji, hanya dua hati yang saling mencari tempat aman. Tapi kenyataan tak selalu berpihak pada rasa. Suatu hari, Aulia menemukan kabar yang mengguncang dunianya. Mantan istri Adrian kembali. Ia tak datang untuk cinta, melainkan demi anak mereka, Nadine. Tapi dunia Aulia runtuh. Ia tahu, sebesar apapun cintanya, ia tetap orang luar. Maka malam itu, ia memilih pergi tanpa pamit. Hanya meninggalkan sepucuk surat di dalam buku dongeng Nadine. Adrian murka, bukan pada Aulia, tapi pada dirinya sendiri yang terlalu lama menahan kata, "Tinggallah." Ia mencarinya kemana-mana. Hingga akhirnya, ia berdiri di depan rumah Aulia.
menunduk dalam-dalam di hadapan ayahnya yang keras, tapi penuh hormat. Saya tidak datang untuk menghapus masa lalu saya, Pak. Tapi saya ingin menulis masa depan baru bersama putri Bapak, jika Bapak mengizinkan. Aulia menyaksikan semuanya dari balik jendela. Air matanya tumpah. Hatinya remuk, tapi hangat. Malam itu, ia dan Adrian bertemu di teras. Tanpa kata, hanya pelukan panjang yang lebih jujur dari segala pembicaraan. Mereka tak lagi menyentuh tubuh masing-masing seperti sebelumnya. Tapi pelukan itu terasa paling telanjang, karena tak ada lagi dosa, hanya cinta yang akhirnya menemukan restu. Dan sejak malam itu, Aulia tak lagi menyebut nama Adrian dalam doa sebagai sebuah kesalahan, tapi sebagai anugerah yang datang dari luka paling dalam. Halo sobat, satu atap. Terima kasih sudah bersama kami hingga akhir kisah, ketika cinta tumbuh di antara dosa. Kisah ini mungkin fiktif, tapi rasanya nyata. Karena di dunia ini, cinta sering datang tanpa permisi. Ia tak tahu waktu, tak kenal logika, dan kadang menyapa di sela-sela luka yang belum sembuh. Lewat kisah Aulia dan Adrian, kita belajar bahwa cinta tak selalu hadir dalam bentuk yang sempurna. Kadang ia lahir dari rasa salah, tumbuh dari air mata, dan bertahan lewat pengampunan. Tapi ketika cinta itu datang dengan ketulusan dan keberanian untuk memperbaiki diri, maka bukan lagi dosa yang ia tinggalkan, melainkan pelajaran tentang menjadi manusia yang lebih utuh. Cinta bukan tentang siapa yang datang paling cepat, tapi siapa yang memilih tetap tinggal. Walau tahu kita bukan versi terbaik dari diri kita. Dan kadang, untuk bisa mencintai orang lain dengan benar, kita harus terlebih dahulu memaafkan diri sendiri. Semoga kamu diberi kekuatan saat harus melepaskan, dan keberanian saat ingin bertahan. Semoga cintamu tak hanya membuatmu berdebar, tapi juga membuatmu tumbuh. Dan bila suatu saat kamu mencintai seseorang yang pernah terluka, semoga cintamu menjadi rumah, bukan penghakiman. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena di Satu Atap, setiap rasa punya tempat untuk pulang.